Alur cerita anime no Minkanren no Skill Part 1. Cerita bermula dengan memperlihatkan sekelompok orang yang menghadapi seekor naga hutan peringkat S. Mereka juga heran kenapa makhluk seperti ini ada di sini, saking kuatnya naga hutan mereka pun melarikan diri. Lalu Skein beralih pada MC kita bernama Al Wayne yang sedang memanen buah-buahan. Selesai memanen, Al mendapat pemberitahuan bahwa kemampuan bertaninya naik level 10 di saat bersamaan datang temannya bernama Testa. Al pun memberitahukan hal ini kepada Testa. Mendengar itu Testa memujinya di mana sebelumnya kemampuan perikanan Al juga level 10, bahkan sebagai pelayan level Testa sangat rendah dari Al. Saat itu hasil pancingan Al lebih banyak dari Testa. Semua perkembangan Al sangat cepat karena ia mempunyai berkat mendorong pertumbuhan. Testa berkata, aku sangat iri sama orang yang punya berkat. Di sela perbincangan Al mendapat pemberitahuan lagi, yakni mengintegrasikan keterampilan petani. Tanpa basa-basi Al pun mencobanya dan akan berevolusi jadi pencinta alam yang disukai dunia. Hal itu juga membuat daya serangan Al bertambah pesat menjadi 73,612 poin. Di saat itu Al teringat untuk mengantarkan buah-buahannya ke pasar ibu kota kerajaan. Dalam perjalanan Al melihat naga yang dilawan sekelompok orang tadi yang masih melawan orang-orang tersebut. Kemudian Al mencoba mengalihkan perhatian naga itu menggunakan wortel, akan tetapi malah meledakkan naganya. Sekelompok orang yang melihat itu sangat terkejut, begitu juga Al sendiri. Setelah itu sekelompok orang itu mencari orang yang meledakkan naga, namun Al sudah pergi dan hanya meninggalkan jejak kereta. Setibanya di ibu kota Al dicek dulu sebelum memasuki kota. Beberapa saat kemudian ada seseorang menculik wanita. Melihat itu Al langsung menyelamatkannya beserta mengalahkan penculik tersebut dengan kekuatan terawang. Setelah itu Al bergegas mengantarkan sayurannya. Ketika akan keluar kota Al dihadang oleh petugas. Lalu datang wanita yang ditolongnya tadi. Ternyata wanita tersebut adalah putri pertama dari kerajaan Maegis bernama Val Is Maegis. Alasan Val menghentikan Al adalah merekrutnya untuk bekerja di istana. Tentu saja Al menolaknya dengan alasan petani sepertinya tidak bisa melakukan pekerjaan itu, dan langsung kabur. Akan tetapi Val menahannya sembari menyuruh Al memikirkannya lagi. Akan tetapi Al hanya ingin menjadi petani biasa, bahkan jika ia bekerja di istana ia akan diberikan ladang luas dengan 10.000 subo. Al bertanya, kenapa Anda sampai segitunya merekrutku? Val menjawab bahwa orang yang dikalahkan Al tadi status rata-ratanya mencapai 500 poin, di mana status orang biasa itu 50 poin, petualang 130 poin, sedangkan untuk kesatria atau kapten baru 500 poin, dan terakhir pahlawan legendaris 1000 poin. Lalu Val meminta Al untuk menunjukkan statusnya, yang dimana status Al adalah 5000 poin. Tentu saja Al tidak mau menunjukkannya. Tak lama datang sekelompok orang tadi yang memberitahu bahwa naga hutan sudah dikalahkan, tapi bukan mereka yang mengalahkannya melainkan orang yang meninggalkan jejak kereta. Tak lain tak bukan adalah Al. Di perbincangan tersebut Al memanfaatkannya untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian salah satu prajurit memanggil Val untuk kembali ke istana. Di istana raja dan prajurit membahas tentang para monster yang mendekat kemari seolah dikendalikan. Menurut saksi situasinya bagai zona neraka. Mendengar itu raja dan putri terkejut, di mana pemimpin zona neraka Raja Iblis Macbeth harusnya mati di tangan pahlawan. Lalu untuk mencegah perang mengerikan seperti itu terjadi lagi, manusia sudah buat perjanjian damai dengan iblis. Kemudian seseorang bicara, meski begitu bukan berarti semua iblis menyetujuinya. Orang tersebut bernama Cecil. Cecil merasa ini balas dendam para iblis untuk rajanya. Pemimpin iblis kali ini adalah kapten pasukan pertama Raja Iblis Lama, Romeo Vandet. Romeo adalah iblis yang mengajukan perjanjian damai. Cecil berpendapat bahwa Romeo dari awal tak memiliki niat untuk mengakhiri perang. Dia hanya ingin membuat kita lengah lalu menyerang, ucap Cecil. Bahkan kejadian yang baru-baru ini hanya tipu musilat, yakni serangan naga dan penculikan putri. Kemudian Cecil menyarankan Raja dan Val untuk melarikan diri. Mana bisa seorang raja meninggalkan rakyatnya sendiri? Aku akan tetap di sini, ucap sang raja. Setelah itu Cecil memberitahu bahwa ia mengagumi sang raja yang memiliki kebaikan terhadap iblis. Justru karena itulah Cecil ingin raja terus hidup, begitu juga para prajurit. Berpindah pada Al yang sangat kelelahan, bahkan saat membuka pintu ia mengeluarkan banyak tenaga sehingga membuat gagang pintu copot. Setelah santai sejenak datang Testa yang memberitahu bahwa di dekat desa banyak kawanan monster lewat dan mengajak Al untuk kabur. Al berpikir sejenak lalu teringat ada tanaman yang harus dipanen besok. Tanpa basa-basi Al pun langsung mengecek kebunnya sembari menyuruh Testa pergi duluan. Setibanya di kebun Al lega melihat kebunnya tidak rusak, sementara di sampingnya banyak monster lewat yang tidak menghiraukan desa dan sayuran. Melihat itu Al tahu bahwa para monster pergi ke ibu kota. Awalnya Al membiarkan mereka. Namun saat memikirkan ibu kota hancur, otomatis Al tidak bisa menjual sayurannya sehingga Al bingung harus apa karena ia hanya petani.
di sisi lain raja dan prajurit pergi ke suatu tempat lalu berhenti di jalan buntu. Setelah itu Cecil menyerang raja bersama prajurit sembari mengungkapkan identitasnya yaitu Romeo Vandet. Lalu Romeo memberitahukan rencananya yakni menyamar jadi sang raja untuk memerintah negeri ini setelah membunuhnya. Dengan begitu tanpa rakyat sadari kerajaan Magus dipimpin oleh iblis. Setelah itu mereka adu mekanik raja bersama Val bertahan sementara Romeo terus melancarkan serangan kuat. Di saat Val dan ayahnya terdesak datang Al yang langsung menghentikan serangan Romeo. Romeo bertanya bagaimana cara Al melakukan itu. Al pun menjelaskan tentang jurus bertani yang bisa menghentikan serangan itu. Ketika Romeo menyerang dari belakang Al berhasil memblokirnya serta memukul Romeo mundur. Di saat itu Romeo langsung tahu bahwa yang menganggalkan rencananya adalah Al. Kemudian menyerap anak buahnya untuk memperkuat diri tapi Romeo berhasil dikalahkan oleh Al dalam satu serangan. Melihat itu iblis yang lain ketakutan dan kabur. Keesokan harinya raja menawarkan Al untuk bekerja di istana seperti yang kita tahu. Al tentu saja menolak tawaran tersebut. Tapi sebagai tanda terima kasih kali ini Val ingin Al menerima ladang seluas 10.000 subo dan mendaftar ke guild, sebab ibu kota dan wilayah sekitarnya masih terancam oleh monster. Setidaknya Al bisa membantu sedikit. Dengan senang hati Al pun menerima ladang serta masuk guild akan tetapi ladang tersebut malah gurun luas.